Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Cirebon. Dengan saya Dioria. Saya Dipa Nazmi Laila. Saya Dewa Hendri. Dan saya Muhammad Ilmi. Kalau saya Fatmawati. Ingin melakukan interview wawancara dengan kepala desa Pujipaka yang bernama ya, dengan mengerjakan tugas UAS makro ekonomi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana ngapunten bokat anak pertanyaan kang privat yang kowe malah jadi jawabannya. Mungkin pertama-tama kenalin dulu ya Pak Kuya, kami dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Itu ada tugas dari dosen untuk ujian ekonomi makro gitu kan, untuk mewawancarai atau interview langsung sama orang-orang yang sudah dianggap hebat atau sukses gitu, dan memahami kayak ekonomi makro itu seperti apa gitu Pak. Ya. Jadi mungkin kami udah ada sih pertanyaan seputar tentang ekonomi di desa gitu. Ya, yang pertama saya menanya apa saja strategi yang dilakukan untuk pengembangan UMKM saat ini yang berada di Desa Cempaka, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Stasiun Pansa. Fakultasnya Ekonomi syariah. Indonesia. Pengembangan ekonomi melalui UMKM yang ada di desa. Iya. Sebenarnya sih kalau ini yang harus dijawab secara teoritisnya, Iya. apa secara implementasinya. Implementasinya Pak. Kalau berbicara secara implementasi, sebenarnya sih agak jauh dari teori. Bahwa kalau dari teori, mengembangkan itu berarti menggali potensi yang ada. Contoh di desa itu belum ada UMKM, bagaimana kita mencari celah, mencari potensi untuk munculnya UMKM dan menumbuhkan minat masyarakat untuk bisa membuat usaha. Tapi kalau berdasarkan fakta dan data kita, mengembangkan UMKM untuk kami di desa membangun dari awal kayaknya tidak cukup. Karena pembangunan itu harus berhasil. Yang harus digali itu adalah mindset masyarakat. Pola pikir masyarakat itu untuk bagaimana bisa mandiri, menggali potensi yang ada, dan itu hal yang paling fundamental, hal yang paling sulit. Nah, tapi kami di Desa Cempaka ini hanya sebatas memfasilitasi. Karena untuk menggali dan proses itu cukup lama prosesnya. Kami teknik UMKM ya hanya sebatas memfasilitasi apa sih aksibilitas yang perlu diberikan, contoh bahwa terkait dengan masyarakat ini sudah mempunyai UMKM yang kita memberikan hal-hal terkait, contoh ada yang bersifat program pemerintah yang kemarin bantuan untuk UMKM, kita memberikan akses itu, terus juga memberikan akses terkait dengan perizinan, memudahkan hal-hal pendukung lain itu terkait UMKM. Jadi kalau saya rasa kalau kita di Cempaka sudah bisa banyak UMKM juga belum begitu banyak, karena sebagian masyarakat kita pekerjaannya Semisalkan mindset warga Cempaka nih kalau diajukan ada pengembangan UMKM, apakah pengembangan dari desa akan mendukung sepenuhnya?
Sebenarnya sih kalau desa itu bukan dalam tahapan dukung dan tidak mendukung, karena itu sudah menyatu menjadi kewajiban. Tidak mungkin untuk tidak mendukung, sudah bersifat kewajiban. Nah, kewajibannya adalah mengeksplor, menggali potensi. Tapi karena keterbatasan yang ada ya akhirnya belum bisa maksimal. Kalau menurut Bapak, semisal di desa itu terdapat banyak UMKM. Nah, dampak positifnya tuh apa sih untuk desa nanti, Pak? Ya, ketika UMKM itu banyak, otomatis kesejahteraan masyarakat menjadi baik, ya tentu desanya akan semakin maju. Karena barometer tolak ukur kemajuan itu kan dari kesejahteraan masyarakat. Semakin masyarakatnya sejahtera, cara untuk sejahteranya itu secara lebih berusaha. Usahanya yang paling memungkinkan ya UMKM. Karena UMKM itu kan tidak terbatas. Tadi kan seputar UMKM udah kita bahas ya, Pak. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, untuk infrastruktur di desa, Bapak tuh ada kendala nggak sih untuk kayak, kan ini kan luas nih Untuk pemerataan ya, gitu. untuk pemerataannya tuh kendalanya tuh apa sih, Pak? Sebenarnya sih karena secara geografis desa Cempaka itu berada di antara kota, kabupaten dan kota Cirebon. Jadi secara jaringan infrastruktur itu sudah sangat cukup mendukung. Karena kita dilewati oleh jalan kunci, jalan dengan jalan Buana, dan juga jalan kabupaten, jadi jalan Sultan Agung Hidayat. Akses ke pasar, akses ke birokrasi itu cukup dekat. Jadi secara infrastruktur, secara garis besar ya tidak menjadi kendala. Apa tantangan terberat untuk memimpin dan membimbing warga desa? Pemimpin itu adalah pengambil kebijakan. Iya. Esensi pemimpin itu pengambil kebijakan yang tentunya kebijakan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Tantangan tersulitnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan apa yang kita lakukan itu baik untuk masyarakat. Karena aktualisasi program itu baru bisa dirasakan masyarakat ketika program itu sudah mendapatkan hasil. Nah, kadang-kadang masyarakat itu tidak mau melewati proses. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah tantangan terberat. Ketika masyarakat itu sudah sadar bahwa kita harus begini karena kebaikannya ini, itu akan lebih mudah. Makanya menurut saya pribadi, pembangunan yang paling baik itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Jika manusianya menjadi baik, segala sesuatunya dengan sendiri akan menjadi baik. Untuk edukasi masyarakat itu sendiri dari desa itu gimana ya, Pak? Untuk pemahaman kayak gitu. Ya, edukasinya itu kita sebenarnya sih caranya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi setiap program, setiap kegiatan itu kan pasti diawali dengan musyawarah. Apa sih tujuan dari program ini? Target sasarannya ini dicapai ketika ada sebuah program itu pasti disampaikan, disosialisasikan. Tapi sebenarnya tidak semua apa yang kita sampaikan itu dipahami dan dimengerti dan sampai kepada masyarakat. Cara mengatasi program yang ditolak belakang oleh masyarakat gimana? Ya, cara untuk menyiasati ketika program itu dianggap tidak populer oleh masyarakat, yaitu dengan cara memberikan edukasi. Edukasinya macam-macam. Ada berbentuk literasi lah, contoh bahkan yang kita bisa share informasi, termasuk juga dengan merangkai, mendidik
melalui TOT, training of train, pada perwakilan masyarakat itu bisa sama-sama mengevaluasikan. Makanya setiap kegiatan, setiap program, semakin banyak yang terlibat, itu akan semakin besar peluang program itu sukses. Untuk inovasi kedepannya bagi Bapak tuh harapannya untuk warga Cempaka tuh gimana gitu inovasinya dari seputar makroekonomi? Ya sebenarnya secara makroekonomi, jadi gini Mbak, kita tidak bisa membahas itu tidak parsial. Iya. Kita harus membahas menyeluruh. Yang perlu dipahami itu kan kita bangun sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusianya baik, kita berikan peluang, kita fasilitasi untuk bisa menempuh pendidikan, itu sebenarnya salah satu cara. Ketika pemahaman, pengertian, kemampuan diri masyarakat itu baik, maka dengan sendirinya masyarakat itu bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Sekarang itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Contoh lah, sekarang ada marketplace. Setiap orang itu bisa kreatif, berjualan tanpa kita membuka toko dan lain itu bisa. Iya. Tergantung kreativitas, tergantung sumber daya manusia. Dia mau berusaha apa tidak. Daripada scroll medsos, scroll TikTok dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran ini yang memang harus dikembangkan. Pengembangannya dari mana? Dari pendidikan. Contoh lah, TV konvensional sekarang sudah tertinggal oleh itu. Oleh medsos. Dulu orang pasang iklan itu hanya sekali diputar sekian. Coba kalau di YouTube, logikanya kalau pemikiran kita sumber daya manusianya belum sampai, ngapain orang bikin Facebook? Ngapain orang bikin YouTube? Ngapain orang bikin aplikasi ini itu segala macam? Keuntungannya apa? Contoh orang bikin Facebook, berapa dia harus menyediakan infrastruktur, jaringan, server, memori menyimpan data semua orang. Tentu tidak terpikirkan. Tapi setelah semua berproses, orang pasang iklan di Facebook, orang pasang iklan di YouTube. Sekarang orang belanja itu udah dengan mudah. Di marketplace ada Shopee, Tokopedia, marketplace-nya Facebook dan lain-lain sebagaimana. Ketika sumber daya manusianya ini bisa memahami, itu akan bisa dikelola dengan mudah. Sekarang tidak ada batasan lagi, orang itu tidak dapat income, tidak ada batasan, orang itu tidak mendapatkan pendapatan. Yang penting orang itu mampu atau tidak. Contoh lah, sekarang marketplace tidak punya modal, itu bisa jadi reseller. Malah brand-brand yang ingin itu saling mengendorse, mendukung supaya dipublikkan. Orang-orang yang biasa bermain TikTok, yang upload video, yang followernya banyak, itu dengan sendirinya. Jadi bagaimana kita meningkatkan literasi dan pemahaman kepada masyarakat, membangun sumber daya manusia supaya paham, mengerti dan bisa memahami, akhirnya mendapatkan keuntungan, ya tentu ya hal-hal yang baik yang berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. Ketika masyarakatnya sejahtera, karena ini berbicaranya makro, banyak aspek. Soal kepengangguran pemuda desa ya, kalau mengembangkan SDA di Cempaka, misalkan dikembangkan buat orang-orang yang pengangguran atau apa, desa tuh mau bikin rencana kayak gimana supaya SDA Cempaka itu terpakai oleh pemuda atau masyarakat. Jadi sebenarnya sih masih ini bahwa ketika contoh
membahas sesuatu itu harus utuh dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir itu harus diuraikan. Contoh, kita Mas Mimi ada sumber daya SD. Sembako ini apa yang menjadi sumber daya? Sembako tidak memiliki sumber daya. Contoh karya tanah pertanian, irigasinya semua terputus. Ada lahan perumahan yang baru. Tata kelola air itu sudah tidak lagi optimal. Berarti kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam. Nah, bagaimana orientasinya? Itu tidak melulu dengan sumber daya alam. Kita memanfaatkan potensi itu banyak. Bukan hanya dari sumber daya alam, tapi sumber daya lainnya pun cukup melimpah. Sebenarnya sih kurang pas kalau menurut saya ketika cerita pengangguran. Dengan dunia yang sudah semakin terbuka, tidak ada sebenarnya pengangguran. Yang ada hanya orang malas, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau punya penghasilan. Kalau mau hanya pegang HP itu bisa menjadi pintar. Contoh ini, mohon maaf, HP sekarang ada kameranya, iseng-iseng tiap foto lalu diupload dijual pun jadi. Ada orang yang cuma hanya membeli foto. Ketika menangkap peluang itu, contoh ada marketplace yang menjadi reseller, tinggal komunikasi bagaimana kalau saya menjual kembali. Hanya bermodal smartphone dengan akses internet yang sekarang sedemikian mudah. Apalagi Cempaka ini kan sudah jaringannya fiber optik. Jadi menurut saya kurang pas ketika pengangguran yang ada orang malas. Harusnya mbak-mbak sama mas yang memiliki kesempatan lebih baik diberikan kesempatan untuk belajar apalagi tentang ekonomi. Potensi yang harus jangan sia-sia, kesempatan yang harus dimaksimalkan. Harus nanti entrepreneur yang baru. Sekarang itu momennya zaman anti mainstream, bukan hal yang dulu. Sekarang harus bisa lebih berkembang. Masalah orang malas nih Pak, ya dalam kurung orang pengangguran itu bukan pengangguran apa. Di era digital sekarang kan ada yang namanya Bitcoin dan kripto. Semisalkan pemuda desa itu bisa merangkul belajar kripto atau Bitcoin, itu menurut pandangan Pak Kowi sendiri gimana tentang kripto atau Bitcoin? Sebenarnya sih gini Mas Yofi, kalau kita membahas sesuatu yang besar harus dengan sesuatu yang besar. Head-to-head itu harus imbang. Ketika kita berbicara Bitcoin, kripto, itu uang digital, yang investasinya harus sekian. Ketika untuk sampai ke situ itu harus ada tahapan. Dan sebenarnya hal-hal seperti Bitcoin, kripto itu sangat logis. Sampai sekarang transaksi uang itu sudah minim. Sekarang sudah lebih pakai QRIS. Orang itu sudah kemana-mana nggak pakai bawa uang tunai, udah nggak bawa kartu ATM. Mau tarik tunai tambah kartu bisa, mau belanja mau apapun bisa. Sah-sah saja ketika dalam siklus dia punya legitimasi, punya kepercayaan, punya trust oleh orang-orang itu dan dianggap itu sah-sah. Dan menurut saya, contoh kalau Mas Ilmi berlima ini membuat kesepakatan bahwa ketika yang berlima ini, ketika ada sesuatu tidak menggunakan uang, menggunakannya pulpen. Ya ketika berlima ini sepakat dengan bahwa transaksinya menggunakan pulpen, ya sah-sah. Yang perlu ini adalah kesepakatan bersama dan keyakinan. Tapi kalau seandainya dengan hal-hal seperti itu, dengan perkembangan zaman, tapi tidak menguasai lalu ikut-ikutan, ya nanti akan terlindas.
tidak mengerti tentang Bitcoin, tentang kripto, tentang trading, forex dan lain sebagainya, ya kalau ikut ya nanti akan hilang. Jadi kuncinya adalah di sumber daya manusianya dulu, paham dulu, bisa dulu, ini dulu. Contoh apa namanya, ketika bisa komputer, bisa ini, segala macam, semakin dieksploitasi, semakin bagus, itu bisa menjadi komoditi. Ya contoh kecilnya, pernah dengar kan, hanya bikin video, tidak ngapa-ngapain, diam saja, tidak berbicara, tidak mengedipkan mata, lalu itu udah jadi uang. Jadi banyak aspek lah, termasuk Bitcoin, kripto. Siapapun ya kalau apanya tidak memahami itu, tidak memiliki kemampuan, tidak akan bisa mengikuti. Mungkin zaman dulu apa namanya, belum ada saham, Iya. belum ada bursa. Tapi sebenarnya sih kalau orang Islam itu kan transaksi jual beli itu paling karena menggunakan emas, dinar. Karena untuk membuat 1 kilogram emas dibutuhkan 1 kilogram emas. Tidak ada yang dibunuh di sini. Karena nilai patokannya adalah, makanya adanya krisis ekonomi, krisis ini segala macam, yaitu karena ketimpangan harga mata uang. Contoh, untuk membuat 100 rupiah tidak dibutuhkan 100 rupiah. Ketika ada monopoli, ada ini tidak ada. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan dari kita ya Pak ya. Iya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk waktunya karena sudah bersedia itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.